Halo semua, selamat datang kembali di video kuliah termodinamika. Dan di video kali ini kita akan coba memahami aspek hukum kedua dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi video ini nggak ada rumus sama sekali ya. Dan kita hanya akan belajar bagaimana memahami aspek hukum kedua ini dengan menggunakan analogi ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena kalau kita ingin memahami satu fenomena atau satu konsep yang cukup sulit untuk kita bayangkan, biasanya kita bawa itu dalam analogi kehidupan sehari-hari ya, supaya kita bisa lebih mengerti. Dan secara khusus kita akan bahas tentang aspek hukum kedua ya. Dan kontennya cukup sederhana, tentang ya seperti biasa ya, ada pendahuluan. Kemudian kita akan belajar gimana sih kita bisa memahami entropi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir kita juga akan memahami satu konsep mungkin yang baru ya, baru kita kenal di sepanjang video ini, yaitu tentang eksergi dan irreversibilitas ya. Dan sekali lagi, ini bahkan kalau di mata kuliah tidak akan masuk dalam bahan ujian, tapi ini bisa menolong kita untuk bisa memahami konsep tentang terutama ya tentang entropi, eksergi dan juga irreversibilitas ya. Nah, mari kita mulai ya. Nah, jadi kenapa sih kita harus belajar ya tentang analogi ini dalam kehidupan sehari-hari? Karena kalau kita bisa lihat dalam kehidupan kita, hukum pertama dan hukum kedua itu dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, walaupun hukum pertama itu cukup intuitif, dan dia hanya, kenapa cukup intuitif ya, karena memang dia hanya tentang transformasi dan transfer energi kan. Jadi kalau hukum pertama ya cukup sederhana ya. Kalau saya punya delta E di sini, maka delta E atau perubahan energi pada suatu sistem itu adalah selisih antara energi masuk dikurangi dengan energi keluar ya, energi keluar. Jadi cukup intuitif saja karena ini bicara soal kuantitas ya. Ini hanya bicara soal kuantitas. Ya kan? Sebagai contoh, kalau ada orang yang mau diet ya, kemudian dia mau diet ya, maka dia cukup mengatur berapa banyak energi yang masuk ya, berupa makan dikurangi dengan energi yang keluar. Katakanlah berupa olahraga ya. Cukup intuitif untuk kita pahami ya, karena hanya bicara soal selisih ya antara yang masuk dan yang keluar. Jadi kalau kita mau diet ya, kita ingin menurunkan berat badan, maka kita harus kontrol energi yang masuk berupa makanan, menjaga makanan kita jangan sampai tergoda pada makanan-makanan yang bisa bikin kita gemuk ya, dan energi yang keluarnya ya dengan olahraga ya. Oleh karena itu mudah sekali nih kalau kita mau bayangkan hukum pertama termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam contoh ini adalah mengatur kalori yang masuk dan mengatur kalori yang keluar ya. Jadi cukup mudah untuk memahami itu ya. Tapi hukum kedua termodinamika itu agak sulit nih untuk kita pahami dan untuk kita cari analoginya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena ada banyak istilah, ada banyak formulasi juga, sehingga tidak cukup intuitif ya. Formulasinya mulai dari entropi, kemudian ada yang disebut dengan irreversibilitas. Apa itu ya? Irreversibilitas. Kemudian satu lagi mungkin konsep yang cukup baru di video termodinamika di mata kuliah ini adalah tentang eksergi ya. Nah, kita melihat konsep ini dalam kehidupan sehari-hari memang tidak menolong banyak untuk kita bisa mengerti tentang entropi dan eksergi dalam bentuk formulasi matematika ya. Tapi bisa menolong kita bagaimana konsep ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa mengerti dengan lebih intuitif ya. Itu adalah tujuan dari video kali ini ya. Nah, sekarang coba kita pahami tentang entropi nih ya. Apa sih sebenarnya entropi ya? Jadi entropi itu dapat dipandang atau dapat dipahami sebagai ketidakteraturan molekuler. Ketika suatu sistem semakin tidak teratur, di mana letak molekulnya semakin tidak terprediksi, semakin acak, maka sistem tersebut memiliki entropi yang tinggi ya. Jadi kalau dilihat dari sini entropi ya, tingkat entropi, maka zat padat itu memiliki entropi yang lebih rendah dibandingkan yang cair dan yang gas ya. Kita tahu kalau di zat padat, letak molekulnya, letak atomnya itu semuanya hampir banyak yang teratur ya. Nah, oleh karena itu di yang padat ini akhirnya dikenal dengan hukum ketiga termodinamika ya, yaitu entropi dari suatu kristal murni pada suhu absolute zero bernilai 0 ya. Jadi ini yang dinamakan sebagai referensi dari entropi ya. Karena kalau kita lihat zat padat ini ya, kalau kita lihat susunan atomnya, katakanlah
dia adalah simple kubik seperti ini ya. Dan kalau dia ada di suhu 0 Kelvin ya, kemudian dia adalah kristal murni, artinya letak atomnya ini sangat-sangat teratur. Jadi letak atomnya sangat teratur, keteraturannya sangat tinggi, kemudian berada pada suhu absolute zero atau 0 Kelvin, maka dia punya entropi bernilai 0 ya. Nah, ini kan cukup sederhana untuk kita bisa pahami ya. Semakin teratur sebuah sistem, maka entropinya semakin rendah. Tapi ketika sistem tersebut memiliki ketidakteraturan yang tinggi ya, contohnya dalam fase gas itu kan molekulnya ada di mana-mana, sangat acak, gerakannya sangat random, kemudian ya letaknya juga sangat-sangat random nih. Oleh karena itu dia punya entropi yang lebih tinggi dibandingkan yang cair dan yang padat ya. Nah, ini kalau kita lihat dalam satu skala molekuler ya. Cuman masalahnya kan kita nggak bisa lihat nih bagaimana letak atom, bagaimana letak molekul. Kita bisa memahaminya dengan sebuah model ya. Jadi sekali lagi ini adalah model ya, model atom, dan model ini cocok dengan eksperimen. Jadi ini cukup oke untuk kita bisa pahami ya. Tapi kita mau buat ini menjadi lebih konkret lagi nih tentang entropi, eksergi, dan irreversibilitas dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Itu adalah tujuan dari video ini. Nah, ini adalah contoh dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Memahami entropi dari contoh kehidupan sehari-hari itu adalah kita tuh nggak dapat memperoleh kerja yang berguna dari energi yang tidak terorganisir, terlepas dari jumlah energi tersebut. Sebagai contoh, kalau ada satu beban di sini, kemudian orang yang sebelah kanan menarik beban tersebut ke sebelah kanan, kemudian menarik ke sebelah kiri ya, ada orang yang menarik ke arah sebaliknya, maka secara jumlah energi ya dua-duanya punya energi yang besar kalau kita jumlahkan. Tapi karena tidak teratur ya kan, ini karena tidak teratur, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri ya, maka akhirnya kerjanya jadi nggak berguna ya, karena load ini ya nggak akan berpindah terlalu banyak dibandingkan sama-sama menarik ke kanan atau sama-sama menarik ke kiri. Ya, jadi cukup sederhana nih kalau kita mau memahami entropi dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita tidak dapat memperoleh kerja yang berguna dari energi yang tidak terorganisir. Ini benar untuk contoh yang ini, dan ini benar untuk contoh yang lain ya. Contoh yang lain adalah yang sebelah kanan ini. Jadi pada suatu proses kuantitas energi akan selalu kekal, tapi kualitasnya cenderung akan berkurang ya. Sebagai contoh, gambar yang sebelah kiri ini, kalau saya tarik atau saya putar batang yang ada di atas ini yang membuat beban ini menjadi naik ke atas, kan gitu. Kalau saya turunkan tanpa ada gesekan, maka ya benda ini akan turun lagi nih ke posisi sebelumnya, ya. Tapi untuk yang sebelah kanan, misalkan di sini ada satu daya yang kita putar berupa baling-baling. Lama-lama suhu dari gas tersebut akan meningkat, ya. Tapi pada saat kita mentransfer energi dari sini, kan kalau saya ini adalah energi masuk ya, energi masuk ke dalam sistem tersebut ya, kemudian energinya akan berpindah ke sini menjadi delta E dari gas tersebut ya, tapi tidak dengan mudahnya atau bahkan tidak mungkin untuk kita pindahkan lagi ke pedal wheel yang berputar ini ya. Apa yang saya maksud dengan pernyataan yang tadi? Jadi begitu saya putar, kemudian suhunya meningkat, tapi kalau kita biarkan energi yang ada di dalam gas tersebut itu tidak akan membuat pedal wheel ini akan berputar ya. Dan itu kita juga bisa pahami dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi memahami entropi tersebut, walaupun kita mengenal ada pernyataan Clausius, pernyataan Kelvin Planck ya, semuanya bermula dari ketidakteraturan ya. Dan kuantitas energi akan selalu kekal ya dalam sebuah proses, tapi kualitasnya cenderung akan berkurang ya. Oleh karena itu, kalau kita mau memahami entropi dari contoh kehidupan sehari-hari, kita juga bisa memahami dengan cara seperti ini. Kalor pada esensinya adalah bentuk energi yang tidak terorganisir. Kan gitu. Kenapa? Ya karena kalor itu bermula atau bersumber dari atom-atom yang bergetar, yang berrotasi, kemudian yang bervibrasi, ya. Dan ketidakorganisirannya atau entropi juga mengalir bersama kalor tersebut, ya. Suatu proses dapat terjadi apabila terjadi peningkatan entropi. Ya, jadi itu adalah syaratnya kan ketika kita belajar tentang entropi, ya. Sebagai contoh yang ada di sebelah kanan, ya. Proses ini bisa terjadi. Jadi proses ini bisa terjadi dengan syarat entropinya meningkat, ya.
Sebagai contoh, benda yang ada sebelah kiri ini adalah benda yang panas ya, hot body, 80 derajat Celcius ya. Kemudian dia akan mentransfer kalor. Pada saat dia mentransfer kalor, maka ada entropi juga yang mengalir, saya harus kasih tanda kutip, yang mengalir bersama dengan kalor tersebut ya. Oleh karena itu, kalornya akan mengalir ke benda dengan suhu yang lebih rendah, katakanlah 20 derajat Celcius ya. Benda yang memiliki suhu 20 derajat Celcius ini entropinya akan meningkat. Kenapa? Ya karena yang tadinya keteraturannya itu cukup teratur ya, yang di sini kenapa cukup teratur? Karena suhunya rendah, kemudian letak molekulnya juga akan most likely tidak akan bergetar karena kalor ya. Artinya kan lebih teratur. Sementara yang sebelah kiri karena dia adalah kalor, dia panas, kemudian setiap molekulnya atau setiap atomnya juga bergetar, bisa juga bertranslasi atau rotasi ya. Nah, pada saat transfer energi tersebut dilakukan dalam berupa kalor, maka entropinya pun juga akan tertransfer ke benda dengan suhu yang lebih rendah ya. Jadi yang sebelah kiri entropinya berkurang, yang sebelah kanan entropinya akan bertambah. Tapi kedua proses tersebut kalau kita hitung entropinya, maka entropi dari alam semesta atau yang ada di sekitar sistem tersebut atau termasuk sistem tersebut akan meningkat. Itu yang membuat proses bisa terjadi ya. Maka banyak pertanyaan ketika kita memikirkan tentang entropi. Apakah ini berarti bahwa alam semesta itu makin gak teratur dari masa ke masa ya? Oleh karena itu kalau kalian search di internet, kalau kita search di internet tentang prinsip entropi ini, kita bakal menemukan ada pseudoscience, ada metafisika di situ ya. Segala sesuatu dikaitkan dengan entah itu dalam konsep kiamat dari agama dan sebagainya ya. Silahkan baca-baca saja ya. Kadang kalau saya baca juga cukup mengerikan ya, karena ya kalau sebuah proses itu menyebabkan entropi meningkat dan entropi itu adalah tentang ketidakteraturan, maka wajar dong kalau kita bilang bahwa apakah makin hari alam semesta makin tidak teratur dari masa ke masa ya. Ini kalau saya refleksikan kembali, kenapa kok dunia seakan-akan makin kacau dari hari ke hari ya. Bahkan sekarang pada saat video ini dibuat, kita dalam masa PPKM ya. Pada saat kita sedang harus di rumah aja selama 2 minggu ya, gara-gara ada satu virus yang cukup mematikan. Variannya akan semakin ganas ya, antara ganas dan juga antara bisa menularkan orang dengan lebih cepat dan lebih meluas ya. Apakah itu berarti bahwa alam semesta makin gak teratur dari masa ke masa ya? Oleh karena itu silakan aja search di internet, lihat betapa konsep entropi ini dikaitkan dengan konsep agama, konsep kiamat, konsep hal-hal yang kalau saya baca juga cukup masuk akal dan sekaligus cukup mengerikan ya. Nah, ini sama halnya dengan kita ngatur waktu ya. Jadi contohnya untuk entropi dari kehidupan sehari-hari ya, ngatur waktu atau ngatur hidup ya. Di buku dari rujukan dari video ini, di buku Cengel ya, saya ambil dari situ. Dia bilang begini, orang yang hidupnya terorganisir atau teratur menghidupi entropi yang rendah dalam hidupnya ya kan. Tapi kita sulit untuk mencapai keteraturan tersebut karena kita ini cenderung gak teratur ya. Yang pertama, ada satu peribahasa dalam bahasa Prancis yaitu mise en place ya, yang disebut bahwa everything in its place. Jadi setiap benda itu ada di tempatnya ya. Nah, oleh karena itu orang yang punya keteraturan yang tinggi, dia selalu naruh benda di tempatnya. Dia kan pasti akan butuh waktu yang singkat untuk mencari sesuatu ya. Jadwal hidup orang juga kalau dia terorganisir, maka dia tidak akan tergesa-gesa ya. Contoh untuk yang nomor 2 ini adalah dompet dan kunci. Itu kan biasanya kita lupa naruh di mana, akhirnya ketika kita mau pergi sulit untuk kita cari, akhirnya bikin waktu kita jadi terbuang. Itu contohnya ya. Oleh karena itu hiduplah dengan teratur ya. Kita taruh dompet pada tempatnya, kita taruh kunci pada tempatnya, kita taruh handphone juga nggak terlalu jauh juga ya. Nah, oleh karena itu kita nggak akan butuh waktu lama untuk mencari sesuatu ya. Prinsip ini ada pada para koki ya yang masak itu kan. Kalau kita lihat kenapa mereka bisa sangat efisien, bisa sangat efektif, karena mereka taruh pisau, taruh bumbu dapur pada tempatnya, sehingga mereka nggak bingung untuk mencari sesuatu ya. The lesson learned here adalah jadilah orang yang terorganisir dalam hal naruh benda, supaya kita nggak buang-buang waktu untuk nyari benda tersebut ya. Sama halnya dengan jadwal waktu ya, jadwal hidup ya. Kalau seseorang yang jadwal hidupnya terorganisir, dia juga nggak akan tergesa-gesa, hidupnya nggak akan terburu-buru.
Sebaliknya orang yang nggak bisa ngatur waktu, yang kalendernya kacau, lupa janji, maka dia hidupnya akan tergesa-gesa, ya. Contohnya, ya sebagai dosen dan mahasiswa kita tahu kan ya, kalau kita nggak ngatur waktu dengan baik, maka kita akan jadi deadlineer, ya. Itu yang terjadi kan pada setiap dari kita. Karena kita nggak bisa ngatur waktu, deadlineer, akhirnya semua jadi tergesa-gesa. Akhirnya apa? Kualitas pekerjaan kita jadi nggak baik, ya. Itu lesson learn-nya, ya. Jadi sebenarnya entropi ini dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Semakin kita teratur, entropi kita makin rendah, yang artinya kita makin terorganisir, kita makin efisien dan efektif dalam menjalani hidup. Sama halnya dengan ngatur waktu, ya. Sama halnya dengan seperti ini. Orang yang hidupnya tidak terorganisir, ya, atau teratur, juga entropinya yang tinggi, ya. Ini sama dengan pernyataan yang tadi, tapi ini adalah contoh yang lain, ya. 1. Orang tersebut akan sulit nyari barang atau nyari berkas, ya. Berkas tuh simpelnya gini deh. Untuk yang file di komputer kita, kalau kita nggak taruh file komputer atau file yang ada di komputer kita dengan hati-hati, setiap ada file kita taruh di folder yang tepat, maka sulit buat kita cari berkas tersebut. Betul apa tidak? Ya kan? Sama halnya dengan kalau kita dapat file, kalau kita nggak rename, ya, menulis ulang nama dari file tersebut, kita taruh di foldernya, sulit buat kita nyari, ya. Perasaan kita udah punya file ini, kita download lagi, ternyata memang sudah punya, ya kan? Itu yang bikin kita jadi nggak efektif dan efisien. Entropi ada di mana-mana, guys, ya. Oleh karena itu butuh waktu lama untuk mencari sesuatu, nyari barang, nyari berkas, ya. Itu juga yang membuat kita jadi hidupnya tergesa-gesa, ya. Ini juga berkaitan dengan pernyataan yang tadi, ya. Kita nggak pengen hidup kita ini tergesa-gesa, buru-buru, lupa janji, lupa tugas, ya, atau bahkan dilupa-lupain tuh, ya. Jadi memahami entropi dari contoh kehidupan sehari-hari itu rasanya cukup intuitif, ya, walaupun formulasinya cukup banyak, ya. Ada reversibilitas, ada entropi, ada eksergi, ada pernyataan Kelvin Planck-Clausius, ya. Tapi sekali lagi video ini akan menolong kita untuk bisa mengerti konsep entropi dan eksergi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Contoh lainnya adalah buku atau barang-barang, ya. Ini berkaitan dengan contoh yang sebelumnya. Yang sebelah kiri ini adalah buku yang tertata pada lemari, mudah untuk kita mencari buku tersebut, apalagi kalau namanya diatur secara alfabetik atau secara topik, ya. Sementara yang kanan bukunya ada di mana-mana sehingga sulit kita untuk mencari buku, ya. Oleh karena itu perpustakaan, kalau kalian ke perpustakaan di universitas, itu selalu ada cara penamaan dari buku. Mulai dari nomornya, mulai dari hurufnya, itu yang bikin kita bisa mencari dengan cepat buku-buku tertentu yang ingin kita baca, ya. Lesson learn-nya adalah gini. Hidup yang teratur itu punya keuntungan tersendiri bagi kita. Kita jadi makin efektif, makin efisien, dan juga punya keteraturan dalam hidup kita. Hidup kita nggak akan tergesa-gesa atau terburu-buru, ya. Contoh yang lain, dalam dunia militer, ya. Ini ada satu quotes yang saya suka banget, ya, dari Frederick the Great, ya. Kenapa suka? Karena saya suka film-film perang, ya, terutama Perang Dunia II, ya. Frederick the Great bilang gini, "He who defends everything defends nothing," ya. Sebagai contoh, ketika pasukan sekutu, ini dongeng dikit ya. Ketika pasukan sekutu yang terdiri dari Kanada, US, kemudian Inggris, ya kalau nggak salah, itu melawan pasukan Jerman, ya. Pada saat itu ada Nazi di sana, kemudian ada Hitler di sana, ya. Ketika mereka ingin menyerang Jerman, ya, karena harus melewati satu laut, ya, karena dari Inggris itu melewati Selat Channel. Kemudian ketika, ya, kalau saya gambarkan sederhananya gini, ini adalah pulau Inggris, kemudian ini adalah daratan Eropa, ya. Di tengah-tengah sini ada Selat Channel, ya. Nah, pada saat itu pasukan sekutu punya ide, ya. Bagaimana kita bisa membuat pasukan Jerman ini makin tidak teratur? Caranya adalah kalau kita buat beberapa informasi yang salah atau kita buat tipuan kepada mereka, kita akan menyerang di bagian sini, kita akan menyerang di bagian sini, dan bagian sini, ya. Ini adalah garis pantai, ya. Jadi kalau ini adalah garis pantai. Jadi kalau kalian nonton Band of Brothers, kalian nonton Saving Private Ryan, ya. Ada satu pantai yang namanya Omaha Beach, ya. Disinilah mereka akhirnya menyerang, ya kan? Tapi sebelum mereka menyerang Omaha Beach, ya, atau mereka menyerang di bagian itu, kalau nggak salah masuk juga di Dunkirk, ya, kalau kalian nonton filmnya, mereka sebetulnya punya pilihan untuk bisa menyerang di bagian yang lain dari garis pantai tersebut, ya. Oleh karena itu pasukan Jerman jadinya ketakutan. Mereka taruh pasukan di sini, mereka taruh pasukan di sini, mereka taruh pasukan di sini, mereka taruh pasukan di sini. Semakin banyak pasukan itu
semakin banyak pasukan yang tersebar, itu makin baik untuk pasukan sekutu. Pertanyaannya adalah, dari segi hukum yang pertama, jumlah pasukan Jerman banyak banget. Tapi dari segi hukum kedua, jumlah pasukan yang sebanyak itu kalau mereka bisa buat menjadi tidak teratur, jaga di banyak tempat, ya. Kemudian mereka membuat informasi palsu, ya. Kalau nggak salah yang ada satu informasi yang cukup menarik nih. Ketika pasukan sekutu pura-pura membuat tank yang terbuat dari karton, terbuat dari kertas. Mereka parkirkan di seberang dari satu pantai Calais, ya. Dan itu adalah tempat saya waktu S3 dulu, ya. Ternyata tidak menyerang di situ. Mereka menyerang pantai Omaha. Itu yang kita belajar atau kita nonton sama-sama di film Band of Brothers dan juga Saving Private Ryan, ya. Jadi pasukan sekutu mengerti konsep tentang entropi, walaupun mereka mungkin mikirnya tidak langsung tentang entropi, ya, tapi mereka mikir jumlah pasukan Jerman banyak, semakin mereka bisa menyebar pasukan tersebut, semakin tidak teratur, membuat pasukan Jerman menjadi makin tidak efektif, tidak efisien. Itu yang bisa membuat mereka bisa menyerang Omaha, dan akhirnya kalau kita belajar dari sejarah, pasukan sekutu bisa menang ketika melawan pasukan Jerman yang walaupun dari segi jumlahnya banyak banget, tapi dari segi ketidakteraturannya mereka tidak teratur. Dari segi hukum pertama, pasukan sekutu bisa dibilang kalah, tapi dari segi hukum kedua, pasukan sekutu ini bisa menang melawan Jerman, ya. So he who defends everything defends nothing, ya. Contoh yang lain adalah gesekan nih, ya. Gesekan turut meningkatkan entropi, kan gitu. Karena gesekan menghasilkan kalor itu berarti adalah atom dan molekulnya juga semakin cepat, semakin tidak teratur, ya. Dan dalam mesin kalor akan menurunkan performa, kan gitu, ya. Gesekan, disipasi panas dan sebagainya, ya. Contoh di tempat kerja. Nanti kalau kalian kerja, gesekan dengan orang lain di tempat kerja itu akan meningkatkan entropi, betul apa tidak, ya? Ini yang dijelaskan dengan gambar yang sederhana di sini. Makin kita nggak akur dengan orang lain di tempat kerja, bikin kita nggak betah, bikin kita juga jadi nggak efektif, nggak efisien, performa kita turun gara-gara gesekan dengan orang lain, ya. Jadi ini adalah contoh dari suatu, ya bisa dibilang contoh entropi dalam kehidupan kita sehari-hari kalau ada di tempat kerja, ya. Contoh yang lain misalnya tim bola, ya. Tim bola yang semuanya pemainnya bertalenta, semua pemainnya hebat-hebat, tapi begitu masuk dalam sebuah tim mereka tidak kompak, maka percuma saja. Entropinya makin besar, entropi yang makin besar meningkatkan ketidakteraturan, membuat tim itu menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Sebaliknya, ada satu tim yang talentanya biasa saja, kemudian pemainnya juga bukan pemain bintang, tapi mereka bisa berkumpul, bisa mengatur keteraturan mereka, bisa menang melawan tim yang mega bintang. Ya, so the lesson here adalah makin kita teratur, makin kita efektif, makin kita efisien, tidak ada energi yang terbuang terlalu banyak dibandingkan kalau kita tidak teratur. Ini benar untuk cara kita ngatur waktu, ini benar untuk cara kita mengatur tim atau kerja kelompok atau ya satu kerjasama di antara kita dengan orang lain, ya. Oleh karena itu tempat kerja yang enak adalah tempat kerja yang gesekannya bisa di-manage dengan baik, ya. Saya bukan bilang bahwa konflik nggak ada, tapi pasti ada konflik. Tapi kalau gesekan tersebut antar orang itu bisa diatur sedemikian hingga baik, maka kita akan lebih betah ada di tempat kerja tersebut. Betul apa tidak? Oke? Nah, sekarang kita belajar tentang irreversibilitas dan juga exergy. Ya, karena exergy ini satu konsep yang kerja available, ya, tapi bikin kita juga jadi mikir nih, apa sih sebenarnya dampak dari exergy ini atau aplikasi dari exergy ini, ya. Entropi kita sudah mengerti, hukum pertama kita sudah mengerti. Sekarang kita coba lihat tentang irreversibilitas atau exergy, ya. Dalam termodinamika, kerja reversible, ya, adalah kerja yang menghasilkan kerja maksimum, kan gitu, yang berguna. Jadi bukan hanya kerja maksimum, tapi yang berguna, ya. Atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai useful or maximum work output, minimum work input, ya. Jadi kerja reversible itu adalah kerja yang maksimum dan yang berguna, ya. Nah, kerja reversible maksimum inilah yang dinamakan sebagai exergy. Exergy dari seseorang dalam kesehariannya bisa dipandang sebagai kerja output terbaik dalam kondisi terbaik, ya. Ini bicara soal efektivitas, ini bicara soal produktivitas dari seseorang. Semakin orang tersebut punya best performance dalam kondisi yang terbaiknya, maka exergy-nya akan semakin tinggi, ya. Sekarang kita coba lihat, ya. Exergy dari seseorang dalam kesehariannya bisa dipandang sebagai kerja output terbaik dalam kondisi terbaik. Irreversibilitas dalam bekerja atau belajar adalah energi yang terbuang.
Contoh, akibat wasting time, tidak fokus, akibat nonton terlalu banyak, main game terlalu banyak, maka kita akan semakin irreversible hidup kita. Sebaliknya kalau kita bisa mengoptimalkan kerja output terbaik kita dalam kondisi terbaik. Kondisi terbaik ini bicara soal tempat, ya, bicara soal waktu, bicara soal suasana dan sebagainya. Ya, itu yang bisa membuat kita memberikan kerja output terbaik dalam kondisi yang terbaik, ya. Pernyataan ini akan kita lebih mengerti kalau kita buat contoh, ya. Nah, di sini saya coba tulis begini. Eksergi dari seseorang merupakan fungsi dari kondisi lingkungan, energi, tempat, dan waktu, ya. Contoh, masing-masing dari setiap kita, setiap manusia itu punya level alertness atau level mental atau tenaga yang berbeda-beda setiap waktu. Oke, saya berikan satu grafik, ya. Kalau yang sumbu X ini adalah waktu, ya. Waktu itu mulai dari 00.00, ya kan? Dalam setiap hari kita selesai di jam 23.59, ya. Nah, kalau di sini adalah bicara soal eksergi, ya. Ini adalah eksergi itu bisa dibilang fokus kita, ya kan? Kemudian tenaga kita dan sebagainya, ya. Nah, tiap-tiap orang ini kan grafiknya tidak flat seperti ini, betul apa tidak? Ya kan? Masing-masing kita kan beda-beda performanya dalam setiap waktunya, ya. Saya berikan contoh, ya. Saya adalah orang yang morning person, ya. Saking morning personnya, saya merekam video ini jam 03.20, ya. Jam 3 subuh, ya. Jadi saya punya level alertness kalau saya bangun dengan lebih cepat, itu biasanya mulai dari ya jam 3, ya kan? Sampai kira-kira sampai jam 8 gitu kan, ya, 08.00, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi mulai dari 00.00 saya tidur, maka ya kalau tidur itu kan fokus nggak ada, ya kan, energi juga sedang di recharge, ya. Maka ya kurang lebih saya punya energi seperti ini, ya. Jangan gitu, ya. Ini flat dulu, kemudian ya lama-lama saya punya eksergi yang makin besar di sini. Ya, sampai kira-kira sampai pukul 8, ya. Sampai pukul 10 melewati sarapan, mulai agak sedikit ngantuk, ya kan? Sampai akhirnya jam 12, ini akan semakin menurun, ya. Sampai akhirnya jam 2 saya udah mulai recharge kembali, ya. Di sini 12.00, ini nggak pakai skala, ya. Saya cuma nulis-nulis aja nih, ya. Naik sedikit gitu kan. Sampai kira-kira ya saya punya level alertness itu sampai jam 6 sore. Habis itu udah lelah lagi, ya. Ini akan naik lagi, gitu, ya. Dan seterusnya, makin malam akan semakin turun sampai akhirnya nyampe di jam 23.59, ya. Ini sumbunya kurang panjang, but you get my point, ya. Artinya saya punya eksergi yang lebih besar di bagian sebelah sini, kan gitu, ya. Ini paling besar nih, ya. Katakanlah kalau saya punya pekerjaan, ini adalah work yang harus saya lakukan, ini adalah ya bentuk video kuliah yang harus saya lakukan, belajar dan sebagainya, maka akan sangat efektif kalau saya menaruh pekerjaan tersebut di sini. Sebaliknya, kalau saya gunakan untuk kegiatan yang nggak berguna, nonton, main game dan sebagainya, maka ini akan makin irreversible, makin meningkatkan entropi, kemudian ekserginya juga akan jadinya kebuang sia-sia, ya, seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah buat kita semua adalah kapan, ya, ini saya tulis di sini ya supaya mungkin kita bisa renungkan, ya, kapan eksergi kita paling tinggi, ya. Dan tiap-tiap orang beda-beda. Ada yang morning person, ada yang night person, ada yang makin konsentrasi kalau makin siang, ya. Jadi kalau ini adalah tips produktivitas dari hukum kedua, ya, tentang irreversibilitas dan juga eksergi, ya. Nah, oleh karena itu, eksergi dari seseorang dalam kesehariannya bisa dipandang sebagai kerja output terbaik dalam kondisi terbaik. Artinya, eksergi saya di bagian sini itu lebih besar dibandingkan di bagian sini, ya. Nah, untuk meningkatkan eksergi dari diri kita, maka kita harus meningkatkan kemampuan melalui belajar dan berlatih, ya. Kenapa? Karena gini, misalkan ini adalah kerja output yang bisa saya lakukan. Kemudian saya belajar, saya ikut kursus, ya. Maka ya eksergi saya akan makin meningkat, ya. Makin meningkat seperti ini kan, ya, makin meningkat, ya. Oleh karena itu penting teman-teman sekalian untuk kuliah. Jangan bolos. Penting untuk berlatih, ya, berarti soal. Penting untuk ikut kursus, ya.
penting untuk belajar, ya kan? Karena itu meningkatkan eksergi kita, ya. Semakin kita pandai, semakin kita punya ya kapasitas intelektual yang juga diisi dengan hal-hal yang berguna, maka sebenarnya eksergi kita juga akan makin besar. Eksergi makin besar menyebabkan kerja output kita akan makin tinggi, ya kan? Oleh karena itu, sediakan waktu untuk belajar, sediakan waktu untuk meningkatkan kemampuan kita. Pada saat itu, kita meningkatkan eksergi kita. Eksergi kita meningkat, maka kerja output kita juga akan meningkat, ya. Dan tinggal belajar nih, kapan sih kondisi terbaik dari diri kita, ya. Cara bagaimana kita bisa efektif dalam keseharian kita. Karena tidak semuanya atau bahkan gak ada manusia yang menurut saya level energinya sama dalam 24 jam dalam satu hari, ya. Kita harus belajar soal itu. Nah, contoh selanjutnya kita akan coba kaitkan dengan efisiensi nih ya. Efisiensi mesin Kalor, kalau dilihat dari hukum pertama, itu adalah rasio antara kerja yang diinginkan, desired output, dibagi dengan kalor yang dibutuhkan, required input. Jadi hanya berupa kuantitas saja, ya. Nah, tapi di sini intinya adalah hukum pertama tidak mengatur kemungkinan performa terbaik, ya. Jadi tidak diukur secara relatif, ya, tapi diukurnya adalah ya udah kerja yang diinginkan dibagi dengan kerja yang dibutuhkan, ya. Cukup mudah untuk melihat dari hukum pertama, ya. Tapi hukum kedua itu memberikan ukuran performansi yang berbeda dibandingkan hukum yang pertama, di mana performanya diukur relatif, kata kuncinya relatif, ya, terhadap performa terbaik pada kondisi yang sama, ya. Nah, gimana kita bisa mengerti pernyataan ini, ya? Di sini ada grafik yang cukup membuat saya merenung cukup dalam ya ketika saya membaca topic of special interest ini ketika yang ada di buku Cengel ini, ya. Kita lihat ada dua grafik nih sebelah kanan, ya. Jadi kita lihat ini mirip dengan grafik yang sebelumnya ya tentang mental alertness, kemudian berkaitan dengan eksergi kita, ya. Mental alertness di sini ya, ini adalah kekuatan mental kita nih, dimana kita mostly awake ya, dimana kita itu bisa berkonsentrasi, ya. Nah, kalau kita bikin grafik waktu juga antara 0 sampai 4 jam di sini, ya. Kemudian kita punya pilihan nih ya, kita mau, ini kan dilema kita dalam kehidupan sehari-hari, ya nggak sih? Kita ingin belajar dulu, jadi belajar dulu, atau kita ingin nonton dulu, ya, nonton dulu. Ya, katakanlah Netflix, Disney, dan sebagainya, ya. Kita ada dua pilihan nih, mau belajar dulu, mau nonton dulu. Kalau dari hukum pertama, ya sama aja dong. Saya mau belajar dulu, saya mau nonton dulu, ya sama aja. Misalkan, belajar dulu punya energi E1. Nonton dulu energinya E2. Toh kalau saya tambahin ya E1 tambah E2. Nggak ada persoalan sebetulnya kalau dilihat dari hukum yang pertama. Tapi hukum yang kedua, belajar dulu atau nonton dulu, itu kasih hasil yang berbeda. Sebagai contoh, ya. Kalau kita punya grafik seperti ini, kan gitu ya, karena mulai dari waktu dimulai sampai dia 4 jam, kan kita punya energi kita, fokus kita dalam badan dan juga otak kita ini, ya, itu kan akan menurun, ya nggak? Makin lama, ya kita akan makin gak konsentrasi, ya. Nah, kalau kita belajar dulu di sini, maka pada saat kita belajar dulu, kan dia kan butuh konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan nonton, kan gitu. Oleh karena itu, kalau misalnya saya belajar dulu atau kita belajar dulu, ini adalah energi yang dibutuhkan, ya. Nah, sebesar ini nih yang kotak ini ya, energi yang dibutuhkan, ya. Maka sisanya ini adalah sesuatu yang kita buang, irreversibilitas, wasted alertness, kan gitu, ya. Jadi yang warna ini, ya, yang ini, kemudian yang ini, dia adalah energi yang terbuang, gitu, nggak kepake, karena kita pakainya cuma segini, ya. Nah, karena dia meluruh dengan waktu, turun, ya. Kemudian setelah kita belajar, kemudian nonton, main game dan sebagainya. Nonton dan main game kan tidak butuh kita untuk fokus, kan gitu, ya. Memang beberapa game itu butuh fokus ya, but anyway, you get my point, ya. Fokusnya beda dengan kita belajar, ya. Oleh karena itu, kalau belajar dulu, kita tuh punya keuntungan di sini, ya. Sebaliknya, kalau kita nonton dulu atau main game dulu, ya kan? Kadang kan kita bilang, ya kalau saya ingin mood buster dulu. Nah, ini nih overrated nih ya, mood buster dulu. Kemudian saya pengen nonton dulu ya, atau refreshing dulu lah, biar kita moodnya naik ya, dan sebagainya. Kalau kita lihat justru ini akan backfire atau bikin kita jadi nggak efektif, nggak efisien juga. Ya, kita lihat nih ya, kan grafiknya sama kan, ya. Tapi pada saat kita nonton dulu, kan alertness yang dibutuhkan untuk nonton atau main game kan cuma segini. Akhirnya ini jadi wasted, kan gitu. Kemudian begitu beres nonton 2 jam, kita lanjutkan dengan belajar, energinya udah berkurang di sini.
alertness-nya sudah berkurang, fokusnya udah berkurang. Jadinya kita tekor gitu kan. Tekornya gimana? Ya karena yang dibutuhkan adalah tingginya sama dengan grafik yang di atas, sementara mental alertness kita sudah turun, ya kan? Oleh karena itu kita menjadi nggak efektif di sini, ya. Makin banyak, makin belajar, makin latihan soal, nggak membuat kita menjadi makin fokus. Justru jadi terbuang, ya. Terbuangnya cukup banyak segini, ya. Kita cuma masuk ilmunya itu cuma segini doang gitu loh, yang trapesium ini, ya. So you get my point, ya. Dan ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari kan. Pada saat kita belajar dulu, kemudian belajar dulu lalu nonton, itu adalah satu strategi yang cukup baik. Dilihat dari performa terbaik secara hukum kedua, ya. Sementara kalau kita lihat dari hukum pertama, sebenarnya nggak beda jauh, atau bahkan sama aja nih dua peristiwa ini, ya kan? Karena hukum pertama tuh ngomong gini doang, kotak yang putih ini ditambah dengan kotak yang putih ini adalah sama dengan kotak ini dan kotak ini, kan gitu. Tapi urutannya jadi berbeda, caranya jadi berbeda. Itu yang membuat XRG, performansi berdasarkan hukum kedua, menjadi sesuatu hal yang konseptual banget nih pada saat kita menghitung performansi dari sebuah mesin kalor. Dan kalau kita lihat di sini, bukan cuma mesin kalor, tapi manusia juga sama, ya. Jadi lesson learn-nya apa? Belajar dulu. Apa sih yang paling penting? Apa yang membuat fokus kita itu layak untuk kita taruh fokus kita pada sebuah kerjaan atau pada sesuatu hal yang bikin hidup kita menjadi meningkat dari hari ke hari, ya. Jadi lesson learn-nya cukup sederhana, ya. Kalau kita punya fokus yang oke, kalau kita punya energi yang oke, taruhlah kerjaan atau taruhlah sebuah kegiatan yang produktif, yang berguna buat kita duluan dibandingkan sesuatu hal yang tidak berguna, ya. Itu lesson-nya, oke? Nah, ini adalah bagian yang terakhir, ya. Ada satu pernyataan yang cukup juga baik nih, yang bisa kita bayangkan konsep XRG, irreversibilitas, dan juga entropi dalam kehidupan kita, ya. Di buku Cengel dibilang begini, in daily life, the first law efficiency or performance of a person can be viewed as the accomplishment of that person relative to the effort he or she puts in. Ya, jadi berdasarkan effortnya. The second law efficiency of a person, on the other hand, can be viewed as the performance of that person relative to the best possible performance under the circumstances. Ya, jadi kalau hukum pertama, performansi kita dapat dilihat hanya relatif terhadap effort kita saja. Hanya dibandingkan dengan, ya tadi kalau mesin kalor itu adalah output dibagi dengan input. Tapi kalau second law efisiensi itu adalah relatif terhadap sebuah kondisi. Ini adalah sebuah kondisi, ya kan? Ini kondisi, kemudian ini juga, ini kan ini kondisi, ya. Bukan hanya tentang seberapa sejumlah sejumlah energi yang dijumlahkan, ya. Tapi bergantung juga relatif terhadap kondisi atau sebuah satu keadaan, circumstances, ya. Kemudian ini adalah renungan yang terakhir. Kok jadi renungan ya? Tapi well, you get my point, ya. Video ini hanya ngomongin tentang suatu analogi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Bahkan nggak keluar di ujian, tapi kita bisa mengambil manfaat atau kita bisa mengambil sebuah prinsip yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. In daily life, XRG can be viewed also the opportunities, kesempatan teman-teman sekalian, ya. That we have the energy, that we have and the XRG distraction as the opportunities wasted, ya. Jadi XRG itu dapat dipandang sebagai kesempatan, ya waktu, ya energi, usia kita, kan gitu, ya. Tapi kalau XRG distraction kita nggak gunakan itu dengan baik, maka kesempatan kita jadi hilang. Time is the biggest asset that we have, and the time wasted is the wasted opportunity to do something useful. Ya, sama halnya dengan tubuh kita. Ya, semakin usia kita bertambah, kan tubuh kita kualitasnya akan semakin menurun. Betul apa tidak? Ya, pada saat itu kesempatan buat kita kan nggak banyak. Oleh karena itu pergunakanlah waktu yang ada. Ya, karena waktu adalah aset yang paling besar yang kita punya, dan waktu yang terbuang adalah kesempatan yang terbuang. Ya. Selagi muda, belajar yang banyak, kuliah yang betul, konsentrasi, maupun online maupun offline, karena itu yang membuat XRG kita juga akan semakin meningkat. Kita juga punya semacam kesempatan untuk melakukan hal-hal yang berguna, bukan buat kita doang, tapi buat keluarga kita dan juga buat orang lain, ya. Dan ingat, selalu ada time wasted, ya. Terlalu ada kegiatan yang membuat kita jadi nggak efektif, kegiatan yang bisa membuat kita jadi nggak produktif, ya. Jadi itu adalah pelajaran dari hukum kedua.
tentang bagaimana kita menjalani hidup. Semoga video ini bisa dibilang sebagai epilog ya dari video mata kuliah termodinamika ini, bisa membuat kita makin baik dari hari ke hari. Oke, thank you dan sampai ketemu.